Myanmar saat ini mengalami krisis yang diakibatkan oleh kudeta militer, yang dimana konflik antara militer dan sipil saling merebut tahta kepemimpinan negara. Konflik ini memiliki sejarah yang panjang dan masih berlangsung hingga saat ini. Lantas bagaimana konflik ini bisa terjadi? Apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap negaranya sendiri dan negara di sekitarnya dari kudeta militer tersebut? Dan siapa di balik dari konflik itu? Simak penjelasan berikut ini. Dan inilah faktanya. Myanmar terletak di bagian barat daratan Asia Tenggara. Nama resmi negara ini adalah Union of Myanmar, yang diubah dari Union of Burma sejak tahun 1885. Ibu kota negara ini yaitu Naypyidaw. Negara ini berbatasan dengan Tiongkok di utara dan timur laut, Laos di timur, Thailand di tenggara, Laut Andaman dan Teluk Benggala di selatan dan barat daya, Bangladesh di barat, dan India di barat laut. Negara ini memiliki luas 676.578 km persegi. Menurut perkiraan, pada tahun 2024 populasi penduduk mencapai sekitar 57.333.000 jiwa. Konstitusi pertama, Myanmar mulai berlaku pada 4 Januari 1974, bertepatan dengan peringatan 26 tahun kemerdekaan negara tersebut. Namun, konstitusi ini ditangguhkan setelah terjadinya kudeta militer pada 18 September 1988. Setelah itu, negara ini dipimpin oleh junta militer yang awalnya dikenal sebagai Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara, SLORC. Dan kemudian, antara tahun 1997 hingga 2011, dikenal sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, SPDC. Berdasarkan konstitusi, tahun 1974, kekuasaan tertinggi berada di tangan sistem unikameral atau sistem pemerintahan yang memiliki satu kamar legislatif atau majelis parlemen. Partai Program Sosialis Burma, BSPP, yang di bawah kepemimpinan militer, merupakan satu-satunya partai politik resmi dari tahun 1964 hingga 1988. Pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata, pekerja, dan petani tergabung dalam BSPP. Dan pejabat militer senior, serta pegawai negeri termasuk dalam hierarki partai. Setelah militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 1988, mereka membentuk SLORC sebagai badan penguasa baru, menghapuskan Majelis Rakyat, Dewan Negara, dan mengambil alih tugas-tugasnya. Undang-undang yang menetapkan BSPP sebagai satu-satunya partai politik juga dibatalkan, dan partai-partai baru didorong untuk ikut serta dalam pemilu. Pada pemilu Mei 1990, lebih dari 90 partai berpartisipasi, termasuk BSPP yang berubah nama menjadi Partai Persatuan Nasional, NUP, dan oposisi utama, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD. NLD memenangkan sekitar 80% kursi dalam pemilu 1990. Namun SLORC kemudian menyatakan bahwa pemilu itu bukan untuk majelis legislatif, melainkan untuk majelis yang akan menyusun konstitusi baru. SLORC tidak mengizinkan majelis ini bersidang. Dan sebagai gantinya, pada tahun 1993, mereka membentuk Konvensi Nasional dengan peserta yang dipilih sendiri untuk merumuskan konstitusi. Konvensi ini bersidang secara berkala antara 1993 hingga 1996 dan 2004 hingga 2008. Konstitusi yang dihasilkan disetujui dalam referendum Mei 2008, tetapi baru berlaku pada 31 Januari 2011 setelah pemilu November 2010 untuk membentuk parlemen baru. Berdasarkan Konstitusi 2008, kekuasaan legislatif di Myanmar dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua dewan. Dewan Kebangsaan dengan 224 anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 440 anggota. 3/4 anggota dipilih langsung, sementara 1/4-nya ditunjuk oleh militer. Semua anggota menjabat selama 5 tahun. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan memimpin kabinet beranggotakan 11 orang. Namun, militer tetap memiliki pengaruh besar. Pada Februari 2021, militer mengambil alih kekuasaan dengan menahan presiden.
wakil presiden, mantan perwira militer, menjadi penjabat presiden dan menyatakan keadaan darurat, menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi militer. Badan legislatif dibekukan, dan Dewan Administrasi Negara dibentuk untuk mengelola pemerintahan selama darurat. Dan hal ini kita akan membahas lebih dalam di bab berikutnya. Simak terus kelanjutannya. Berdasarkan Konstitusi 1974, pengadilan tertinggi Myanmar adalah Dewan Hakim Rakyat, yang anggotanya berasal dari Majelis Rakyat. Setiap daerah memiliki komite hakim yang berfungsi sebagai pengadilan lokal dengan yurisdiksi pidana dan perdata. Setelah kudeta 1988, pengadilan ini dihapus dan Mahkamah Agung yang tidak independen didirikan oleh SLORC sebagai otoritas pusat. Sejak itu, peradilan berada di bawah kendali eksekutif. Konstitusi 2008 menetapkan pembentukan Mahkamah Konstitusi Persatuan untuk menangani kasus-kasus konstitusional. Angkatan Bersenjata Myanmar, yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, telah berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20, dengan Angkatan Darat menjadi yang terbesar. Angkatan Darat memegang peran utama dalam melawan pemberontakan di dalam negeri. Relawan direkrut dari seluruh negeri, dan dinas militer menjadi cara utama untuk meningkatkan status sosial ekonomi. Militer juga menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan pengadaan bagi anggotanya dan keluarga mereka. Kepolisian, meski sering bertindak seperti tentara dalam keadaan darurat, tetap merupakan organisasi sipil yang beroperasi secara regional. Sebagian besar penduduk Myanmar tinggal di daerah pedesaan dengan infrastruktur dan transportasi yang terbatas, sehingga perawatan kesehatan di pedesaan menjadi tantangan besar. Masalah sanitasi dan kurangnya akses ke layanan kesehatan menyebabkan tingginya kasus penyakit seperti masalah pencernaan, tuberkulosis, dan malaria. Infeksi HIV meningkat tajam sejak 1990-an, tetapi kampanye kesadaran dan promosi kondom berhasil memperlambat penyebaran. Pemerintah juga fokus pada pekerja, petani, dan masyarakat pegunungan, serta berhasil menstabilkan masalah perumahan meskipun kekurangan bahan bangunan. Myanmar memiliki sejarah panjang dalam pendidikan, dengan sekitar 90% penduduknya melek huruf. Anak-anak mulai pendidikan dasar selama 5 tahun pada usia 5 yang wajib diikuti. Namun, di daerah pedesaan terpencil, sekolah mungkin sulit diakses. Pendidikan menengah terdiri dari 2 tahap, siklus 4 tahun dan siklus 2 tahun. Myanmar memiliki beberapa universitas dan perguruan tinggi, termasuk Universitas Yangon dan Universitas Mandalay, yang merupakan lembaga pendidikan tertua dan terkenal. Sayangnya, sejak kudeta militer pada 1962 dan 1988, pendidikan tinggi terganggu, dengan universitas sering ditutup untuk waktu lama guna mencegah kerusuhan mahasiswa. Hal ini membuat banyak siswa terpaksa menunda kelulusan mereka. Untuk mengatasi kekurangan ini, bimbingan belajar swasta berkembang sebagai pelengkap sistem pendidikan negara. Pada pertengahan abad ke-9, Saigon muncul sebagai ibu kota kerajaan kuat yang menyatukan Myanmar dan meresmikan dominasi Burma di negara tersebut, yang berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 1044, Anawrahta naik tahta di Saigon dan memulai proses penyatuan di Myanmar, yang berulang secara berulang, hingga Inggris menaklukkan negara tersebut pada tahun 1886. Myanmar dijajah Inggris selama lebih dari 1 abad setelah serangkaian perang pada tahun 1824. Selama penjajahan, Inggris mengendalikan politik Myanmar melalui India. Myanmar diperintah sebagai provinsi di India hingga tahun 1937. Setelah itu, menjadi koloni yang diperintah secara terpisah. Pada awal kolonialisasi Inggris, Myanmar kehilangan kemerdekaan dan monarki dihapus, termasuk pengasingan Raja Tibau. Inggris juga memisahkan pemerintahan dari agama dan menghapus jabatan Patriark Buddha yang meruntuhkan pilar masyarakat Myanmar, yaitu monarki dan sangha kebiarawanan. Gerilyawan, yang terdiri dari mantan tentara kerajaan dan pejabat, melawan Inggris, namun dianggap sebagai pemberontak. Inggris merespons dengan eksekusi massal, desa-desa dibakar, dan penduduk dipindahkan. Pada 1890, dengan lebih dari 30.000 pasukan, Inggris berhasil mengakhiri perlawanan militer.
Pada tanggal 4 Januari 1948, Myanmar merdeka dari Inggris. Pada bulan Maret 1962 setelah kemerdekaannya, Ne Win memimpin kudeta militer di Burma, menangkap UNU dan pejabat lainnya, serta menangguhkan konstitusi 1947. Ia membentuk Dewan Revolusi yang terdiri dari perwira militer senior dan mendirikan sistem satu partai, Burma Socialist Program Party, BSPP, dengan tujuan menjadikan Burma negara sosialis. Di bawah pemerintahannya, tanah, perdagangan, dan industri dinasionalisasi, tetapi kebijakan ekonomi komandonya gagal memperbaiki perekonomian. Pada 1974, konstitusi baru disahkan dan Ne Win menjadi presiden. Meskipun ekonomi sempat tumbuh, defisit perdagangan dan krisis utang memperburuk situasi pada tahun 1980-an. Pemberontakan komunis dan etnis tetap meluas, meskipun Ne Win menawarkan amnesti kepada pemberontak. Upaya pemerintah untuk menekan mereka sangat terbatas, dan konflik berlangsung selama beberapa dekade. Kudeta Myanmar 2021 terjadi pada 1 Februari 2021 ketika militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis. Kudeta ini ditentang oleh warga sipil yang memicu aksi protes, pembangkangan, dan perlawanan bersenjata yang terus berlangsung melawan pemerintahan militer. Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada tahun 1962 dan tetap berkuasa meski ada pemberontakan dan protes dari masyarakat selama beberapa dekade. Setelah kerusuhan pada 2007 dan tekanan internasional, konstitusi baru disahkan pada 2008 yang mengatur transisi menuju pemerintahan sipil. Meski begitu, militer masih mempertahankan kekuasaan besar seperti menguasai 25% kursi legislatif, memilih kepala 3 kementerian penting, dan menunjuk salah satu dari 3 wakil presiden. Konstitusi 2008 juga mengandung pasal yang memungkinkan presiden menyatakan keadaan darurat dan menyerahkan kekuasaan kepada militer. Selain itu, militer memiliki pengaruh besar dalam ekonomi melalui konglomerat yang mereka bentuk di tahun 1990-an, yang menguasai banyak bisnis dan menjadi sumber pendapatan besar bagi para pejabat militer dan keluarga mereka. Pada 2010, mantan Jenderal Thein Sein terpilih sebagai presiden, dan hubungan antara militer dan pemerintahan sipil relatif stabil selama masa jabatannya. Namun, ketegangan muncul setelah pemilu 2015 yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Karena Aung San Suu Kyi dilarang menjadi presiden, seorang anggota NLD menjadi presiden. Tapi Aung San Suu Kyi memegang kekuasaan sebagai penasihat negara yang membuat militer tidak senang. Jenderal Min Aung Hlaing, kepala militer, menunda pensiunnya selama 5 tahun untuk menjaga transisi pemerintahan NLD. Namun ia juga dikenal punya ambisi menjadi presiden, terutama karena kepentingan bisnis militer yang besar. Pada pemilu legislatif November 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan mayoritas kursi, bahkan lebih banyak dibandingkan pemilu 2015. Sementara itu, partai USDP yang didukung militer mengalami penurunan jumlah kursi, membuat militer marah dan menghilangkan peluang Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk menjadi presiden. USDP dan militer menolak hasil pemilu, mengklaim ada kecurangan dan penyimpangan, dan meminta pemilu diulang. Namun, Komisi Pemilihan dan Pengamat Internasional menyatakan tidak ada bukti kecurangan yang cukup untuk mengubah hasil. Militer juga meminta agar pembukaan parlemen ditunda, tapi pemerintah menolaknya. Pada Januari 2021, Jenderal Senior Min memperingatkan bahwa konstitusi bisa dibatalkan jika hukum tidak dipatuhi, yang memicu kekhawatiran para pengamat. Pada 1 Februari 2021, saat parlemen Myanmar dijadwalkan bersidang setelah pemilu, militer mengambil alih kekuasaan. Presiden Win Myint, Aung San Suu Kyi, dan anggota partai NLD ditangkap. Min Swe, mantan perwira militer yang menjabat sebagai wakil presiden, diangkat menjadi presiden sementara. Ia langsung menerapkan pasal konstitusi yang menyatakan keadaan darurat selama 1 tahun dan menyerahkan kekuasaan penuh kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima militer. Jenderal Min berdalih bahwa kudeta diperlukan karena dugaan kecurangan pemilu dan janji untuk mengadakan pemilu baru setelah keadaan darurat.
Dewan Administrasi Negara dibentuk untuk menjalankan pemerintahan selama masa darurat dan pada 1 Agustus digantikan oleh pemerintahan sementara yang dipimpin militer dengan Jenderal Min sebagai Perdana Menteri. Keadaan darurat pun diperpanjang hingga Agustus 2023. Kudeta militer di Myanmar mendapat kecaman luas di dunia internasional. Di dalam negeri, warga menentang kudeta dengan menggelar protes besar-besaran dan melakukan pembangkangan sipil. Pada April, pemerintah bayangan yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional dibentuk untuk melawan pemerintahan militer, dan perlawanan bersenjata mulai muncul secara bertahap. Junta militer menanggapi protes damai dan perlawanan bersenjata dengan tindakan keras. Lebih dari setahun setelah kudeta, krisis politik dan pertempuran yang terus berlangsung membuat Myanmar mengalami krisis kemanusiaan dan ekonomi yang parah. Berikut beberapa dampak krisis di Myanmar. Konflik bersenjata telah menyebabkan jutaan orang mengungsi di dalam negeri dan melintasi batas negara. Pada akhir tahun 2023, hampir 2,6 juta orang telah meninggalkan rumah mereka. Konflik, ketidakstabilan ekonomi makro, dan bencana alam telah menyebabkan kesulitan sosial ekonomi di Myanmar. Sekitar 120.000 orang ditahan di kompleks-kompleks di daerah-daerah yang sering dikuasai oleh milisi pro-militer. Mereka dipaksa bekerja dalam puan dunia maya dan perjudian ilegal. Produksi pertanian yang berkurang pada tahun 2022 menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan. Harga pangan yang melonjak juga telah memperburuk situasi. Demikianlah ulasan tentang fakta kudeta di negara Myanmar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Nantikan video menarik lainnya dari Yasman MDF.